Hola amigos parantosku Mahadamangos, balik lagi sama Mimin yang bakal lanjutin part 5 dari serial Ushio Totora. Dan di part ini akan menceritakan tentang seekor yokai legendaris bernama Hakumen no Mono yang ditakutin Fusuma, si yokai yang ngebuat kecelakaan pesawat di part sebelumnya guys. Oh iya, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa cari di playlist kita dengan judul Ushio Totora ya. Sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Di awal part kelima ini, kita akan melihat sekumpulan yokai yang berkata kalau putra dari wanita murahan itu udah datang ke daerah mereka. Apalagi ia datang sambil membawa tombak hewan buas. Maka dari itu, mereka pun sangat ingin membunuh si Ushio Aotsuki. Sementara si Ushio sendiri lalu berpamitan pada dua Kamaitachi untuk melanjutkan perjalanannya. Kagari yang udah dikasih tahu sama Ungaikyu siapa Tora atau naga Tobimaru sebenarnya pun meminta maaf atas perbuatan dia yang udah berani motong tangan yokai yang udah hidup 2000 tahun itu sebelumnya. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi dari kediaman dua Kamaitachi itu. Ushio Tora melanjutkan perjalanan mereka dengan menaiki sebuah bis. Tapi tak lama si Tora merasakan ada yokai mendekat dibarengi dengan tombak hewan buas yang mengeluarkan suara dengungan sebagai pertanda. Bener aja karena lalu datang seekor yokai yang menyerang bus itu hingga terjatuh ke jurang. Beruntung Ushio dan Tora masih sempat menyelamatkan diri. Kemudian datang para yokai dengan jumlah yang sangat banyak yang tak habis walau Ushio dan Tora bekerja sama melawan para yokai itu. Hingga Ushio pun memutuskan untuk mundur. Tapi saat di dalam hutan kakinya dipegangi oleh salah satu yokai hingga yokai lain datang mengepung mereka berdua. Ushio dikeroyok oleh banyak yokai dan saat Tora mau menolongnya, ia dihalangi oleh seekor yokai raksasa yang bernama Hitotsuki. Dan keduanya tampak saling mengenal satu sama lain. Bahkan si Hitotsuki ini tahu nama lain Tora selain nama naga Tobimaru yang adalah Azafuse. Hitotsuki meminta Tora untuk tak menghalangi mereka, tapi si Tora bilang ia melindungi Ushio hanya karena tak mau ada yokai lain yang memakan anak itu. Sementara si Ushio yang terpojok bisa membebaskan diri berkat tombak hewan buas yang bergerak dengan sendirinya. Tombak itu terus membawa Ushio menjauh dari para yokai hingga tiba di sebuah danau. Tombak hewan buas terus mengeluarkan suara karena mendeteksi ada yokai lain di dalam danau itu juga. Ushio memaksa yokai yang ada di danau itu untuk menampakkan diri. Dan tak lama seekor yokai berjenis kappa muncul di hadapannya. Si kappa yang ternyata nggak ikut-ikutan ngeburu Ushio pun mengobati lukanya. Ushio bertanya pada kappa itu kenapa semua yokai tiba-tiba menyerangnya. Si kappa lalu memberitahu kalau yokai itu mengejar Ushio bukan karena mereka dendam karena Ushio udah membunuh para yokai menggunakan tombak hewan buas. Melainkan itu semua karena ibu Ushio sendiri. Kappa lalu bercerita kalau pada ribuan tahun yang lalu datang seorang gadis cantik menaiki sebuah kapal besar dari negara Cina. Yang ternyata gadis itu merupakan jelmaan seekor yokai yang sangat kuat. Konon yokai itu suka membantai semua manusia dan yokai lain di setiap negeri yang didatanginya. Karena bagi yokai itu tak ada yokai lain yang pantas hidup kecuali dirinya sendiri. Dan nama yokai itu sendiri adalah Hakumen no Mono. Hingga suatu saat akhirnya Hakumen no Mono pun tiba di Jepang. Setelah kedatangannya, para yokai di negara Jepang pun menyatukan kekuatan untuk menghancurkan yokai jahat tersebut. Walau dikeroyok banyak yokai, ternyata kekuatan Hakumen no Mono sangat dahsyat dan tak bisa dikalahkan. Hingga akhirnya para manusia pun membantu dan bisa membuat kekuatan Hakumen no Mono melemah. Ia pun melarikan diri sambil mengancam semua yokai kalau suatu saat ia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan akan membunuh mereka semua. Membuat semua yokai yang mendengar ancaman itu terus mengejar Hakumen no Mono untuk membinasakannya selagi kekuatannya melemah. Tapi saat si Kappa ingin menceritakan hubungan ibu Ushio dengan cerita tadi, para yokai kembali mengejar Ushio. Si Kappa pun lalu memberitahu kalau tak jauh dari gunung itu ada sebuah desa yang bisa didatangi Ushio untuk mengamankan diri.
Scene lalu berpindah pada saya dan Omamori yang gak sengaja melewati tempat kecelakaan bis tadi. Si Omamori pun merasakan kalau semua yokai di daerah itu sedang melakukan pergerakan. Sedangkan duo Kama Itachi didatangi yokai-yokai lain untuk diajak memburu Ushio. Yang tentu aja ajakan itu ditolak oleh keduanya yang memilih untuk melindungi Ushio. Kembali pada Tora yang berbincang dengan Hitotsuki. Hitotsuki lalu mengingat kalau ia dan Tora bersama yokai lainnya pernah berjuang bersama untuk melawan Hakumen no Mono. Namun ternyata saat Hakumen melemah, si Tora nggak ikut ngejar, karena kemudian ia bertemu dengan sang pengembara dan disegel menggunakan tombak hewan buas. Hitotsuki pun bercerita kalau setelah kepergian Tora, mereka terus menyerang tempat persembunyian Hakumen no Mono, tapi sama sekali tak bisa menembusnya. Karena ternyata ada kekai kuat yang melindungi tempat itu dan kekai itu dibuat oleh seorang wanita manusia. Tora bertanya apa hubungan Ushio sama wanita itu karena nggak mungkin wanita itu adalah ibu Ushio sebab peristiwa itu udah terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Hitotsuki pun menjawab kalau wanita itu adalah Oyakume, ketua sekte Kohamei generasi pertama. Ia pun lalu memperingatkan Tora agar tak ikut campur dan melindungi Ushio karena Hitotsuki tahu walau Tora bilang ia cuma ingin memakan Ushio, tapi Tora sama sekali tak terlihat benar-benar ingin memakannya. Si Tora pun berkata kalau ia tak akan ikut campur lagi dengan urusan mereka semua. Sementara dua Kama Itachi telah berhasil mengalahkan semua yokai yang mendatangi rumah mereka dan bergegas mencari Ushio. Sedangkan si Ushio sendiri yang kewalahan diserang begitu banyak yokai lalu melihat seorang kakek yang berada di dekat lokasi pertarungannya. Ushio pun langsung menggendong kakek tersebut dan melarikan diri menuju desa yang ditunjukkan oleh kapak tadi. Si Tora yang udah diperingatin Hitotsuki hanya dapat memperhatikan Ushio dari atas sebuah pohon. Kembali pada Ushio dan si kakek yang akhirnya bisa menyelamatkan diri di sebuah toko roti. Ushio sedikit tenang setelah mengetahui kabar dari pemilik toko roti itu jika semua penumpang bis yang kecelakaan tadi selamat. Sang kakek lalu meminta Ushio menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai banyak sekali yokai yang mengejarnya. Ushio bercerita kalau semua kejadian yang dialami bermula sejak dirinya mendapatkan tombak hewan buas. Ushio bilang ia yang saat ini menjadi seorang pembasmi yokai tetap aja merasa bersalah ketika melukai para yokai itu. Ia pun lalu memberikan sepotong roti dan sebotol susu pada kakek tersebut. Setelah meninggalkan toko roti, Ushio pun meminta izin untuk sementara tinggal di rumah kakek itu. Tapi para yokai ternyata udah menemukan keberadaannya dan langsung mengepung mereka berdua. Ushio pun memutuskan untuk membawa para yokai menjauh dari desa hingga pertarungan pun terjadi. Namun Ushio yang kalah jumlah akhirnya terjatuh dan bersiap menerima ajalnya. Hingga kemudian kedua Kama Itachi datang walau terlihat mereka berdua pun udah terluka. Kakak beradik itu pun mati-matian melindungi Ushio hingga Hitotsuki datang ke tempat itu juga. Sementara di lain tempat terlihat Omamori yang memasuki sebuah rumah. Ushio dan dua Kama Itachi pun terpojok, tapi Kagari percaya kalau Tora akan datang menyelamatkan mereka. Dan bener aja saat dua Kama Itachi bersiap mati melindungi Ushio, Tora lalu datang dan menyelamatkan mereka bertiga. Tora pun membawa ketiganya menjauh dari kejaran para yokai. Tapi si Ushio tiba-tiba terpisah dengan teman-temannya dan malah menemukan sebuah rumah. Ushio pun masuk ke rumah itu dan mencari sang pemilik. Hingga di suatu ruangan ia pun melihat Omamori ada di sana bersama dengan seorang kakek. Omamori bilang kalau kakek itu adalah pemimpin para yokai tadi dan ia ingin berbicara secara langsung dengan Ushio. Kakek itu pun langsung memberitahu alasan para yokai menyerang Ushio yang katanya mereka dendam sama ibu si Ushio. Karena ibu Ushio udah melindungi musuh semua yokai dan di sini si kakek mengungkap wujud Hakumen no Mono yang adalah seekor monster putih yang mempunyai 9 ekor. Si kakek lalu menceritakan kembali legenda Hakumen no Mono sampai ia dilindungi seorang wanita dari sekte Kohamei. Si Ushio bertanya apakah wanita itu adalah ibunya. Si kakek bilang itu tak mungkin karena kejadiannya udah ribuan tahun yang lalu.
Tapi ia memberi petunjuk kalau Ibu Ushio adalah generasi ketiga keturunan Oyakume yang saat ini menjaga Kekai yang mengurung Hakume no Mono dan memberitahu jika nama Ibu Ushio adalah Hizaki Sumako. Dan di sana akhirnya Ushio tahu alasan semua yokai menyerangnya karena Ibu Ushio lah yang melindungi Kekai tersebut. Namun si kakek pun tak tahu apa alasan Oyakume mau melindungi Hakume no Mono dan karena itulah ia meminta bantuan Ushio untuk menanyakan hal tersebut dan lagi Omamori ada di sana, ternyata ia membantu meyakinkan kakek itu jika Ushio adalah manusia yang bisa dipercaya oleh para yokai. Omamori bilang ia melakukan itu untuk membalas budi pada Ushio dan tak mau melihat saya menangis karena Ushio mati di tangan para yokai. Si kakek lalu menjamin kalau mulai saat ini para yokai di daerah itu tak akan lagi mengejar Ushio. Tapi kemudian terdengar suara Hitotsuki di luar yang gak nerima keputusan pemimpinnya itu. Sebelum menemui Hitotsuki, si kakek pun akhirnya memberitahu kalau ia sebenarnya adalah kakek yang diselamatkan oleh Ushio sebelumnya di desa. Mereka lalu menemui Hitotsuki yang gak mau ngelepasin Ushio. Si Hitotsuki lalu menantang Ushio bertarung, tapi Tora bilang jika ia yang akan melayani teman lamanya itu. Melihat itu, si kakek pun memutuskan mengadakan duel antara Hitotsuki melawan Tora. Jika menang, maka Hitotsuki bisa melakukan apapun yang ia mau. Tapi jika kalah, ia harus menerima keputusan untuk melepaskan Ushio. Pertarungan pun dimulai dan seperti biasa, kalau jagoan mah kalah dulu guys. Tapi akhirnya si Tora memanggang Hitotsuki yang lalu dikombo menggunakan kekuatan petirnya juga. Hitotsuki yang udah gosong tetap nggak mau nyerah sampai Tora terus mukulin dia sampai Hitotsuki tak sadarkan diri. Dan Tora pun akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Setelah semua selesai, Ushio dan Tora pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan si kakek bilang jika mulai saat ini perjalanan dan tugas mereka akan semakin berat. Shin lalu berpindah ke tempat Hakume no Mono. Ia bilang jika hari kebangkitannya udah semakin dekat. Hakume no Mono juga merasakan jika tombak hewan buas terus mencarinya. Karena itulah ia lalu menciptakan yokai-yokai kecil yang ditugaskan untuk mencari tombak dan membunuh penggunanya, lalu part 5 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.